Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana keadaan kalian semua ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu menjaga kesehatannya, dan selalu mensyukuri apa yang kita dapat untuk hari ini dan selanjutnya. Kali ini teman-teman, saya mau membahas soal PPKM darurat. PPKM darurat ini ada hubungannya dengan yang saya bahas, yaitu persyaratan naik kapal pelni 2021 di masa pandemi COVID-19 PPKM darurat ini teman-teman. Bagi kalian yang belum tahu syarat-syarat naik kapal pelni di PPKM darurat ini, di masa-masa COVID-19 PPKM darurat ini, kalian bisa lihat video saya sampai habis, jangan di skip, tonton sampai habis. Dan biar tidak lama-lama, ini dia teman-teman syarat naik kapal pelni 2021 di masa PPKM darurat. Yang pertama, kalian jangan lupa bawa KTP. KTP itu penting, pasti identitas yang utama, yang dimanapun itu pasti kita bawa di dalam dompet. Tidak akan lupa, itu pasti KTP. Itu salah satu syarat yang pertama. Jadi kalau kalian berangkatnya 1 orang, 2 orang, intinya ya berapapun itu selalu KTP yang pertama. KTP. Terus yang kedua, untuk anak-anak, nah untuk anak-anak yang di bawah umur kan pasti belum punya KTP. Itu identitasnya yaitu akte lahir. Jadi untuk anak-anak jangan lupa untuk bawa fotokopi akte lahir. Meskipun tidak bawa aslinya, yang penting fotokopi. Jadi KTP tadi yang pertama fotokopi atau aslinya sama aja. Terus yang kedua akte lahir anak, yaitu fotokopi juga. Nah, dengan KTP dan KTP dan akte lahir itu dibawa. Terus yang ketiga, jangan lupa, nah di masa PPKM darurat ini COVID-19, setiap orang harus bawa rapid test atau swab PCR yang membuktikan kalau kalian sudah negatif dari corona atau COVID-19. Kalau kalian sudah membawa KTP, akte lahir, sama tes rapid atau swab PCR membuktikan kalau kalian sudah negatif dari COVID-19, kalian langsung datang di kantor KKP Pelabuhan. Kantor KKP Pelabuhan tiap kota ya beda-beda kan tempatnya. Terutama di Surabaya, kantor KKP itu ya di pelabuhan. Mungkin di daerah lain atau kota lain mungkin sama di pelabuhan juga, kurang tahu. Intinya kalau khusus di Surabaya, kantor KKP pelabuhannya tuh di dekat pelabuhan di Tanjung Perak. Nah, setelah sampai di kantor KKP, ditunjukkan tuh KTP, akte lahir, sama rapid testnya atau swab PCR-nya hasil negatif dari COVID-19, itu ditunjukkan di kantor KKP pelabuhan. Nah, nanti di situ sama petugas KKP-nya akan dicek. Setelah dicek, akan dikasih selembar surat membuktikan kalau itu sudah dari kantor KKP. Jadi dapat selembar surat gitu dari kantor KKP membuktikan kalau dia sudah datang di kantor KKP. Nah, setelah sampai di kantor KKP, setelah sudah mendapatkan selembar surat dari kantor KKP itu, kalian langsung ke kantor pelni. Nggak tahu sih kalau tahun kemarin itu di travel agen-agen travel itu nggak buka. Jadi kalau mau beli tiket pelni harus di kantor pelni langsung. Sekarang mungkin juga gitu, harus datang di kantor pelni. Jadi kantor pelni ya di kota masing-masing, di kota-kota kalian ya bisa datang di situ. Nah, kalau sudah sampai di kantor pelni, ya kalian langsung aja ke bagian pembelian penjualan tiket untuk keberangkatan. Nah, di situ kalian menyerahkan syarat-syarat yang sudah kalian pegang tadi seperti KTP, akte lahir, hasil rapid swab PCR negatif COVID-19 dan dari kantor KKP Pelabuhan. Nah, setelah ngasih itu semua di penjualan tiket di pelni, nah, di situ kalian
Ya, siapkan otomatis siapa? Uang. uang berapa jumlahnya ya, kalian bayar. Singkat cerita, kalau sudah dibayar selesai semua, syarat-syaratnya sudah lengkap, pembayarannya sudah lengkap, nah kalian akan mendapatkan satu lembar dari Pelni, dari kantor Pelni itu. Satu lembar itu ya isinya ya keberangkatan itu, keberangkatan orang yang berangkat. Kalau satu orang ya isinya ya satu orang, kalau dua ya dua, kalau tiga dan seterusnya lah. Pokoknya satu lembar itu sebagai pengganti sementara tiket kapal Pelni. Nanti itu di pelabuhan akan ditukarkan, di petugas pelabuhan nanti ditukarkan berupa tiket aslinya. Nah, singkat cerita, setelah di kantor Pelni, nah besoknya pada saat keberangkatan kapal itu semua syarat-syaratnya dibawa, teman-teman. Dibawa semua, kayak KTP, akte lahir, hasil rapid atau swab PCR negatif COVID-19, terus dari kantor KKP, sama selembar kertas dari Pelni yang pengganti tiket sementara itu nanti ditujukan ke petugas pelabuhan. Ke petugas pelabuhan nanti diperiksa semua. Kalau sudah lengkap, kertas yang dari kantor Pelni itu akan diganti dengan tiket yang sebenarnya, tiket selembar tiket ya seginilah. Pasti kalian semua tahu ada itu tiketnya itu akan dicetak lewat mesin yang di pelabuhan itu tiketnya kurang, kalau nggak berubah loh ya, itu warna merah. Jadi tiket dari pengganti kertas lembar dari Pelni itu. Nah, setelah mendapatkan tiket yang warna merah itu, kalian juga akan disuruh mengisi EHAC. EHAC itu tiap pelabuhan tuh beda-beda, teman-teman. Kadang ada yang dikasih selembar kertas, disuruh nulis manual gitu. Kadang juga disuruh mendownload aplikasi EHAC. Jadi ngisinya lewat online gitu, download aplikasi EHAC di HP kalian, terus masuk di aplikasi EHAC dan diisi secara online. Tuh, kalau sudah diisi secara online atau diisi manual lewat kertas gitu, tergantung pelabuhannya minta yang mana. Setelah itu selesai ditunjukkan. Kalau lewat HP ya ditunjukkan di HP kalau sudah selesai. Kalau sudah mengisi lewat manual ya ditunjukkan kalau sudah mengisi lewat manual itu. Setelah sudah diisi lewat EHAC itu, nah, kalian diperbolehkan masuk di bagian ruang tunggu pelabuhan. Di ruang tunggu pelabuhan itu akan dicek lagi syarat-syaratnya tadi itu, seperti akte lahir, KTP, rapid test, terus tiket, terus kantor KKP itu. Terus nanti kalau sudah dilengkap semua, disetujui, tangan kalian akan distempel sama pihak di pelabuhan yang di ruang tunggu itu menunjukkan kalian sudah lengkap. Kalian langsung jalan lagi menuju kapalnya. Kalau kapalnya sudah siap, kalian langsung boleh masuk. Di pintu masuk kapal itu pun kalian akan diperiksa lagi, terutama, tapi periksanya nggak banyak seperti yang sebelumnya. Cuma diperiksa surat rapid testnya atau swab PCR-nya, diperiksa itu sudah, sama tiketnya lengkap, sudah kalian boleh masuk. Setelah masuk ya sudah, kalian bisa cari tempat tidur yang sesuai dengan nomor dari tiketnya. Sekarang kan kapal Pelni kan tempat tidurnya nggak berebut. Sekarang tempat tidurnya kan sesuai nomornya berapa ya cari. Kalau sudah ketemu nomornya itu ya itulah tempat tidur kalian, teman-teman. Terus kalau seperti kayak saya kemarin tuh, tempat tidurnya tuh di-skat antara orang yang satu dengan tempat tidur yang lain tuh ada skatnya. Skatnya macam-macam tiap kapal. Skatnya tuh macam-macam. Ada yang dikasih plastik gitu, di-skat kayak plastik gitu. Ada juga dikasih jarak, kayak tempat tidur orang ini, terus ini kosong. Nah ini ada lagi dan seterusnya. Jadi ada orangnya kosong, ada orangnya kosong dan seterusnya. Ada juga yang berdempetan tapi dikasih skat gitu.
Jadi macam-macam setiap peraturan di kapal pelni, tergantung kapalnya apa. Ya itulah teman-teman, singkat